Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul dalam majelis ilmu ini meskipun hanya lewat media digital. Semoga Allah jadikan pertemuan ini sebagai sebab turunnya rahmat dan bertambahnya iman kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan kajian kitab kuning, kitab Irsyadul Ibad ila Sabili Rasyad. Ini masih muqaddimah. Di muqaddimah ini beliau mencantumkan sebuah hadis yang kaitannya dengan masalah niat. Langsung saja coba kita terjemah bersama-sama. Rawah Syaikhani. Bismillahirrahmanirrahim. Rawah Syaikhani, dua syekh meriwayatkan, Al-Bukhari yaitu Imam Bukhari, wa Muslimun dan Imam Muslim, an Umar bin Khattab, dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, beliau Umar berkata, sami'tu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang qulu, beliau bersabda, innamal a'malu binniyati. Innamal a'malu, sesungguhnya amal perbuatan, binniyati, itu tergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'in, dan sesungguhnya setiap orang mempunyai wa innama likulli imri'in, dan sesungguhnya bagi setiap orang manawa, mempunyai tujuan yang ia niati. Faman, maka barang siapa, kanat hijratuhu, hijrahnya, ilallahi, kepada Allah, atau untuk memperoleh keridhaan Allah, wa rasulih, dan rasulnya, fahijratuhu, maka hijrahnya, ilallahi wa rasulih, kepada Allah dan utusannya. Wa man kanat, dan barang siapa, kanat hijratuhu, hijrahnya, ila dunya, dengan tujuan dunya, yusibuha, yang akan menimpanya, awimro'atin, atau tujuannya perempuan, yang kihuha, yang akan ia nikahi, fahijratuhu, maka hijrahnya, ilama hajaro, terhadap apa yang ia hijrahi, ilaihi, kepadanya. Hadis ini merupakan hadis yang sangat agung, bahkan disebut oleh Imam Syafi'i sebagai sepertiga dari seluruh ilmu agama, karena di hadis ini menjelaskan betapa pentingnya niat. Nabi memberikan dua contoh dalam urusan niat di hadis ini. Pertama, orang yang hijrah kepada Allah dan Rasulnya, hijrah dengan tujuan untuk niatnya mencari ridho Allah atau mencari ridho Rasulnya, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah. Tapi kalau hijrahnya karena dunia atau ingin menikahi wanita, maka hanya itu yang dia dapat. Artinya amal bisa sama secara lahiriah, tapi nilainya berbeda di sisi Allah. Semuanya itu tergantung dari niatnya. Hadis ini
ibarat menampar kita dengan lembut, mengingatkan bahwa dalam Islam bukan hanya apa yang kita lakukan, tetapi kenapa kita melakukannya itu juga jauh lebih penting. Mari kita lihat contoh sehari-hari. Kita bangun malam, salat tahajud. Tapi kalau itu dilakukan karena ingin dianggap alim atau supaya dipuji sebagai orang soleh, maka nilainya di sisi Allah bisa gugur. Bukan karena amalnya kurang, tapi karena niatnya yang salah arah. Kita bersedekah, apakah karena ingin membantu sesama atau karena ingin dipanggil dermawan? Kita ikut kajian, upload foto di media sosial, apakah karena ingin mengajak orang lain atau ingin memperlihatkan kesalehan kita? Kesolehan kita maksudnya. Inilah pentingnya niat. Niat itu seperti kemudi. Kita bisa mendayung sekejang apapun dalam amal, tapi kalau niatnya salah, maka kita justru menjauh dari tujuan. Bayangkan, dua orang yang sama-sama mengajar, sama-sama beribadah. Satu karena ingin menyebarkan ilmu atau mencari ridho Allah, satu lagi karena ingin terkenal, ilmunya sama, kata-katanya sama, tapi nilai akhir di sisi Allah ibarat langit dan bumi bedanya. Dan yang lebih dahsyat lagi, amalan yang kecil bisa jadi besar nilainya karena niat yang benar. Contohnya misalkan senyum kepada orang lain. Kalau diniatkan karena ikut sunnah Nabi dapat pahala. Menyapu halaman masjid, niatnya karena cinta pada kebersihan dan ingin menjaga rumah Allah, pahalanya senantiasa akan mengalir. Bahkan tidur pun kalau diniatkan agar kuat bangun malam, semangat untuk mengaji, atau juga agar sholat tidak ngantuk, itu juga akan mendapatkan pahala. Niat itu bisa mengubah hal yang biasa menjadi luar biasa. Sekian untuk muqaddimah ini. Kita lanjut bab setelahnya, yaitu babul iman.